Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa syukurillah. Wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wala nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'd. Saudara sekalian, pada saat ini kita bertemu untuk yang pertama kali dalam kuliah kita di semester ini, yaitu mata kuliah kewarganegaraan untuk mahasiswa semester 2 di jurusan Ilmu Pemerintahan Visipol Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita pada saat ini bisa bertemu dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Mudah-mudahan kita bisa mensyukuri nikmat Allah tadi dengan berbuat baik. Salah satunya adalah dengan tholabul ilmi. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, bisa untuk kebaikan kita bersama. Amin ya robbal alamin. Yang kedua, marilah kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita sebagai umatnya sampai nanti di akhir zaman nanti mudah-mudahan tetap istiqomah, dan kita mendapatkan syafaat di saat tidak ada pertolongan dari siapapun pada saat itu. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, peserta kuliah yang saya hormati, kita untuk yang pertama kali bertemu di dalam forum ini dalam rangka untuk melaksanakan perkuliahan tentang mata kuliah yaitu kewarganegaraan. Dulu kewarganegaraan sering dinamakan civic atau civic education, atau bisa disebut juga dulu namanya adalah kewiraan. Ada juga menyebutnya PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, atau PKN saja, Pendidikan Kewarganegaraan. Hadirin sekalian, kita selama 1 semester ke depan akan mempelajari materi itu, mudah-mudahan ya, dengan tujuan kita akan menjadi orang yang bisa memahami posisi kita, bisa memahami tujuan negara kita, seperti apa, kita akan berkiprah seperti apa, mengambil peran seperti apa, dan seterusnya. Nah, untuk itu saudara sekalian, kita akan lihat bagaimana perkuliahan kita ke depan. Izinkan saya untuk share screen atau menunjukkan screen yang saya siapkan. Saudara, kalau kita melihat di sini, ya, kita ada di sini adalah melihat semua orang Indonesia pasti mengetahui dan sangat familiar dengan gambar peta ini. Ini ya, adalah peta atau gambar tentang negara kita, Indonesia. Dari ujung yang paling barat sampai ke timur, terus Pulau Sumatera,
Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Pulau Bali, Pulau Timur, Maluku, Irian, ya, Irian atau sekarang disebut dengan Papua, Papua Barat dan Papua, dari Sabang sampai Merauke. Jadi ini adalah wilayah negara kita yang akan kita pelajari, kemudian kita kita lihat apa sih sebenarnya tujuan negara kita ini didirikan. Sebagai seorang warga negara, kita harus mengerti tentang hak-hak dan kewajiban kita sebagai seorang yang bertanggung jawab terhadap negerinya. Jadi negeri kita Indonesia ini, karena itu ya Anda bisa melihat di sini, padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Itu adalah semboyan atau lagu yang menunjukkan kepada kita bahwa kita ini harus bisa mengabdi kepada negeri kita Indonesia tercinta ini. Nah, sebagai mahasiswa yang belajar tentang kewarganegaraan, kita harus bisa nanti menjaga atau mengabdikan diri kita kepada negeri tercinta ini. Ya, mata kuliah ini saudara sekalian disebut sebagai mata kuliah pendidikan kewarganegaraan atau kewarganegaraan saja. Dalam bahasa asing disebut dengan civic education. Civic education atau kewiraan, jiwa perwira. Menjadi seorang yang perwira itu berani ya, bertanggung jawab ya terhadap negeri kita ini. Lalu atau kewarganegaraan saja, ya, dulu namanya ada PPKN, digabungkan dengan Pancasila, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Atau pernah dulu namanya ada PMP, pendidikan moral Pancasila, juga di dalamnya berisi tentang kewarganegaraan, juga salah satu dari materinya. Nah, dan sekalian mata kuliah ini, pendidikan kewarganegaraan atau kewarganegaraan ini, kode mata kuliah UMY 201 dengan jumlah SKS 3, ya, 3 SKS, artinya pertemuannya itu secara normal adalah 3 kali 1 SKS-nya 50 menit. Jadi 3 kali 100 kali 50 menit adalah 150 menit. Dilaksanakan pada semester genap seperti saat ini, ya, semester genap ya. Keterangan mata kuliah kita wajib dan non prerequisite, tidak ada syarat yang mendahulinya. Terus sekalian, ya oke, ini saya kira nama saya sebagai dosen pengajar mata kuliah ini. Anda jangan salah ya, karena ada beberapa kelas yang berbeda dengan dosen yang berbeda pula. Ya, jadi kalian semua yang ada di kelas ini adalah di bawah bimbingan saya atau pengajarnya saya. Ya saya ya saya ada di program studi ilmu pemerintahan Visipol. Nomor telepon atau nomor telepon saya ini nomor WA ya 0816422660 atau untuk menghubungi kami dengan email johari.jogja@gmail.com atau email kampus yaitu johari.sasmito@umy@ac@id. Nah, terus sekalian, nah mata kuliah kita disebut dengan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Apa itu? Apa itu? Atau kewarganegaraan. Nah, saya sekalian, mata kuliah kewarganegaraan adalah suatu mata kuliah yang di dalamnya nanti berisi atau diajarkan tentang pokok-pokok persoalan yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban dan hak-hak yang dimiliki oleh seseorang yang menjadi warga negara. Dalam hal ini adalah warga negara Indonesia. Saya yakin bahwa kalian semua atau kita semua di sini
adalah menjadi bagian dari warga negara Indonesia atau WNI. Nah, karena itu di dalam mata kuliah ini nanti diajarkan tentang hak-hak kita sebagai warga negara apa saja dan kewajiban-kewajiban kita juga apa saja. Itulah saudara sekalian yang menjadi tujuan pokok di dalam mata kuliah ini. Mengapa kita perlu tahu tentang hak dan kewajiban? Karena disinilah terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban itu, sehingga kita menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Nah, berikutnya, ya latar belakang ini ada dua yang pokok. Ya, mengapa pendidikan kewarganegaraan itu penting? Yang pertama adalah adanya perubahan paradigma pendidikan ke depannya menurut UNESCO yang dirilis pada tahun 1998 bahwa pendidikan tidak hanya mentransfer ilmu, pengetahuan, dan teknologi, tapi harus melahirkan warga negara dengan kesadaran tentang bangsa dan kemanusiaan. Tidak hanya transfer ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Itu pendidikannya itu memang begitu. Sebagai seorang warga negara, kita harus sadar tentang tugas-tugas, tentang bangsa kita, tentang kemanusiaan. Untuk apa kita hidup di dalam bernegara ini, kalau bukan untuk kemanusiaan. Yang kedua, menurut paradigma UNESCO adalah bahwa pendidikan kewarganegaraan ini perlu mempersiapkan tenaga kerja masa depan yang produktif. Produktif dalam arti menghasilkan karya-karya yang bagus, karya-karya yang bisa meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Yang ketiga, menurut UNESCO, pendidikan di masa depan itu harus mengubah cara berpikir dan sikap hidup serta perilaku dalam perubahan sosial ke arah yang lebih maju dan adil. Nah, karena itu, saudara sekalian, nanti Anda diharapkan bisa menjadi orang yang produktif. Hasil karyanya tentunya sesuai dengan bidang kerjanya masing-masing. Hasil karyanya bermanfaat untuk orang banyak. Lalu cara berpikir kita adalah berpikir yang lebih maju dan adil. Ya, kita juga mempunyai kesadaran yang tinggi terhadap bangsa kita serta asas-asas kemanusiaan. Nah, ini adalah menurut UNESCO, karena itu ini penting. Yang kedua alasannya, ya, kalau yang pertama itu latar belakangnya dari pemahaman atau konsepsi dari UNESCO. Yang kedua adalah dari kondisi real dari internal atau dinamika internal bangsa Indonesia. Karena sekalian, kita mengerti dan mengenal, melihat dengan mata kepala sendiri bahwa komitmen masyarakat kita terhadap nilai-nilai dasar negara itu sangat lemah. Saat ini kita melihat generasi muda kita itu tidak begitu memahami tentang nilai-nilai dasar negara kita. Banyak orang yang sekedar menghafal Pancasila saja tidak tahu, tidak bisa. Nah, ini kan mengkhawatirkan, karena itu perlu pendidikan kewarganegaraan. Supaya apa? Yaitu supaya meningkatkan komitmen kita terhadap dasar-dasar atau nilai-nilai dasar dari negara itu. Yang kedua, adanya penyimpangan praktek penyelenggaraan negara, di mana para pimpinan negara yang memegang jabatan itu banyak yang terlibat korupsi, ada terlibat masalah ketidakjujuran, masalah moralitas, dan lain sebagainya. Bahkan cenderung banyak pemimpin yang tidak memahami Pancasila, kemudian perbuatannya mengarah kepada
ideologi lain, entah itu komunisme, entah itu liberalisme, atau isme-isme lain dari luar. Jadi terdapat penyimpangan penyelenggara negara ini. Lalu adanya disorientasi nilai kemasyarakatan. Jadi banyak anggota masyarakat kita yang tidak paham tentang apa sih nilai-nilai masyarakat kita itu, masyarakat Indonesia yang kita punya itu seperti apa. Nah, karena itu perlu pemahaman dengan mata kuliah kewarganegaraan ini dan adanya distorsi nasionalisme. Itu penyimpangan paham nasionalisme yang terjadi di dalam generasi muda kita. Lah, inilah saudara sekalian dua alasan mengapa mata kuliah kewarganegaraan itu penting, ya. Mengapa mata kuliah kewarganegaraan itu penting? Karena memang seperti itu masalahnya. Ya, jadi adanya perubahan paradigma dari UNESCO yang jadi sudah saya sampaikan, dan yang kedua adalah karena dinamika internal. Saudara sekalian, ini adalah kondisi ya, di mana mewajibkan kita untuk memahami tentang kewarganegaraan. Ya. Bagaimana menjadi seorang warga negara yang baik itu seperti apa? Karena itulah kita sudah sekalian mempelajari mata kuliah kewarganegaraan itu. Berikutnya tujuan-tujuan ya dengan diadakannya kuliah pendidikan kewarganegaraan. Apa tujuannya? Oke. Yang pertama, tujuan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini adalah ingin ya meningkatkan partisipasi yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik dan bermasyarakat, baik di tingkat lokal maupun nasional, bagi peserta pendidikan ini atau peserta kuliah kewarganegaraan ini. Jadi kita itu diharapkan dengan kondisi masyarakat yang seperti sekarang, maka kita harus berpartisipasi yang bermutu atau baik dan bertanggung jawab. Jadi jangan diam saja kalau melihat kondisi masyarakat kita seperti sekarang, gitu ya. Nah, bertanggung jawab itu, ya, partisipasi dan bertanggung jawab itu bisa di tingkat lokal maupun tingkat nasional. Artinya Anda bisa ambil peran di tingkat lokal, misalnya menjadi pejabat politik di desa, di kabupaten, atau di provinsi. Ya. Yang kedua, ya, tujuan mata kuliah ini adalah bisa meningkatkan atau menjadikan tujuan yaitu masyarakat yang demokratis, ya karena kita itu paham, kita itu partisipasi aktif, maka menjadi masyarakat yang demokratis. Sehingga kemungkinan untuk bisa mengadakan perubahan sosial di tingkat warga negara, ya, tingkat warga negara atau tingkat masyarakat. Jadi masyarakat demokratis itu bisa didukung, bisa terlaksana kalau kita berpartisipasi yang bermutu, yang baik, ya, dan bertanggung jawab terhadap kehidupan politik dan kemasyarakatan. Ya, tujuan berikutnya adalah supaya menjadikan kita itu cita-cita demokrasi kita itu bisa tercapai. Oke, yang kedua. Sekarang yang ketiga, pendidikan kewarganegaraan dilaksanakan dengan tujuan yaitu ingin partisipasi warga negara dalam masyarakat yang demokratis harus didasarkan kepada pengetahuan serta refleksi kritis dan pemahaman serta penerimaan akan hak dan tanggung jawab. Artinya bahwa kita dalam menjalankan hak-hak kita itu harus dihadapkan masalah pertanggungjawaban. Oke,
Yang keempat adalah mengembangkan sikap dan perilaku kewarganegaraan yang mengapresiasi nilai-nilai moral dan nilai-nilai etika atau religius. Ya, jadi nilai-nilai moral atau nilai-nilai etika dan religius. Jadi kita bisa menjadi orang yang moralis. Jadi orang yang sangat religius, artinya agamis. Itulah memang tujuan kita. Ya, tujuan kita. Kita mengembangkan sikap dan perilaku warga negara yang mengapresiasi atau menerima ya tentang nilai-nilai moral dan etika serta religius, kondisi masyarakat yang religius. Yang kelima, tujuannya adalah menjadi warga negara yang cerdas, mempunyai karakter, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Jadi, saudara sekalian, kita ini belajar mata kuliah ini diharapkan bisa menjadi orang yang cerdas, mempunyai karakter atau ciri atau sifat tertentu yang sifat itu adalah sifat baik yang tentunya yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Tanganannya menghormati manusia diri sendiri, kelompok sendiri, tapi terhadap orang lain tidak. Itu tidak baik, ya, tidak baik. Oke, seterusnya yang keenam, ya. Yang keenam, ya, mata kuliah kewarganegaraan atau pendidikan kewarganegaraan tujuannya adalah ingin menumbuh kembangkan jiwa dan semangat nasionalisme dan rasa cinta pada tanah air kita, yaitu tanah air Indonesia. Saudara, kita bisa mengerti sekarang banyak orang atau generasi muda terutama yang mulai tergerus jiwa nasionalisme dan nasionalismenya. Jadi mereka itu seolah-olah tidak begitu membutuhkan tanah air kita atau negara kita ini karena mereka menjadi orang yang sangat bebas memilih pergi kemana saja. Nah ini kalau dibiarkan bisa membahayakan, karena itu perlu kuliah kewarganegaraan supaya bisa tumbuh dan berkembang jiwa-jiwa rasa nasionalisme yang tinggi, cinta pada tanah air kita Indonesia ini, kemudian cinta kepada masyarakat kita yang ada di lingkungan kita. Yang ketujuh adalah ingin mengembangkan sikap demokratis, berkeadaban, dan bertanggung jawab, serta mengembangkan kemampuan kompetitif bangsa. Ya tentunya di era globalisasi seperti sekarang ini. Ya, jadi dengan belajar mata kuliah ini, kita diharapkan bisa bersikap demokratis, berkeadaban, serta bertanggung jawab. Ya, jadi kita harus menunjukkan sikap itu. Kenapa? Karena kita di dalam mata kuliah ini nanti kita akan belajar tentang bagaimana sih sebenarnya demokrasi itu. Demokrasi yang baik seperti apa, demokrasi yang tidak baik seperti apalah. Itu kita pelajari dan kemudian akan menjadi sikap yang terinternalisasi dalam pikiran kita dan kemudian terwujud dalam sikap dan perilaku, ya, gitu ya. Baik, saudara sekalian. Nah, yang kedelapan adalah dengan belajar mata kuliah ini, maka kita diharapkan menjunjung nilai-nilai keadilan. Menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan adalah menjadi cita-cita dari perkuliahan kita ini. Saudara, sebagai peserta kuliah, maka nanti indikasi atau indikator bahwa Anda berhasil itu kalau nilai-nilai keadilan saudara itu tercermin dalam pertama ucapan, yang kedua adalah sikap, dan yang ketiga tindakan. Apakah saudara memihak kepada keadilan atau sekedar memihak kelompoknya? Nah, orang yang
kewarganegaraannya baik, tentunya yang dipilih itu adalah nilai-nilai yang lebih luas, yaitu nilai kemanusiaan ya, atau nilai keadilan di dalam hubungannya dengan manusia lain. Ya. Oke, itulah saudara sekalian tentang tujuan dari mata kuliah inilah. Saudara, kita ingin lihat sekarang kepada apa namanya, materi ya, materi apa saja ya yang diajarkan di sini. Oke. Oh, sebelum materi kita akan lihat tentang komponen atau 3 komponen utama atau 3 hal utama yang menjadi prioritas dari kuliah kita. Yang pertama adalah civic knowledge. Civic knowledge adalah suatu pengetahuan kognitif kita terhadap isu-isu kewarganegaraan. Sebagai seorang yang mengambil mata kuliah kewarganegaraan atau pendidikan kewarganegaraan, Anda harus paham tentang hak-hak dan kewajiban Anda sebagai seorang warga negara. Dari mana tahunya? Ya tentunya dari dokumen-dokumen yang menjadi bahan dalam kuliah ini. Ya, yang kedua, komponen yang kedua dalam pendidikan atau mata kuliah pendidikan kewarganegaraan adalah tentang kecakapan kewarganegaraan. Kecakapan dalam kewarganegaraan dalam atau civic skill. Civic kewarganegaraan skill adalah kemampuan atau kecakapan. Jadi kita bisa menjadi warga negara yang cakap, tahu hak dan kewajibannya seperti apa. Apa yang harus kita lakukan kalau menghadapi suatu persoalan di dalam lingkungan kita? Apa hak kita sebagai warga negara yang harus dipenuhi oleh negara? Nah, semuanya itu Anda segera tahu dan menjadi cakap dalam mengurusi masalah itu. Itulah komponen yang kedua. Sedangkan komponen yang ketiga atau bahan yang ketiga dari pendidikan kewarganegaraan adalah watak-watak kewarganegaraan atau civic disposition. Watak-watak itu, saudara sekalian, itu menjadi ciri khas kita, ya. Wataknya seperti apa, perbuatan kita seperti apa, itu adalah tergantung kepada civic disposition atau watak-watak kenegaraan kita. Apakah kita menjadi orang yang perhatian, care dengan masalah-masalah kewarganegaraan atau kenegaraan kita, atau kita jadi orang yang apatis, ya, itulah ya. Saudara sekalian, ini adalah tentang komponen, ya. Komponen, lalu ada seterusnya materinya, ya, oke, materinya. Materi tentang mata kuliah kewarganegaraan. Nah, secara umum nanti kita akan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan 8 hal ini. Pertama, tentang identitas nasional. Apa itu tentang identitas nasional? Apa ciri-cirinya? Bagaimana memunculkan identitas nasional itu dan seterusnya, serta apa saja identitas nasional yang sudah ada. Yang kedua adalah negara dan konstitusi. Kita akan mempelajari ini ya. Oke. Kita akan mempelajari negara. Apa itu negara? Untuk apa itu negara muncul? Apa teori-teori tentang pembentukan negara dan seterusnya, serta konstitusi. Konstitusi itu adalah undang-undang dasar. Bagaimana sifat konstitusi? Untuk apa konstitusi? Mana contoh konstitusi? Dan lain sebagainya. Materi berikutnya adalah hubungan antara negara dengan warga negaranya. Yang keempat yang kelima masalah, keempat ya,
demokrasi di Indonesia. Apa itu demokrasi? Bagaimana implementasinya di Indonesia? Apa ciri-ciri khasnya atau karakter dan lain sebagainya. Nah, itu nanti menjadi bagian dari materi kita. Lalu yang berikutnya yang kita pelajari adalah negara hukum dan HAM, hak asasi manusia. Apa itu arti negara hukum? Ciri-ciri negara hukum itu seperti apa? Asas-asasnya seperti apa? Dan kemudian hak asasi manusia atau HAM. Kita pelajari, ya, kita pelajari juga. Karena pada dasarnya hak asasi itulah yang menjadi tujuan pokok dari orang-orang yang tidak Pancasilais, di mana masalah hak asasi ini menjadi sesuatu yang persoalan serius. Karena itu kita harus paham ya. Ada Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Nah, kita harus mengerti apa saja hak-hak asasi manusia itu. Berikutnya adalah wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Wawasan Nusantara, cara memandang bagaimana sih, seberapa luasnya sih, batasnya apa sih negara Indonesia ini, ya, atau kita katakan Nusantara ini. Apa itu arti wawasan Nusantara? Apa itu arti geopolitik dan lain sebagainya akan kita pelajari di pertemuan-pertemuan ke depan. Dan yang berikutnya adalah tentang TANAS. TANAS itu ketahanan nasional, di mana negara Indonesia di tengah-tengah Samudra Pasifik dan Samudra India, di tengah-tengah antara dua benua, benua Asia dan benua Australia, kita juga ada di tengah. Nah, semuanya itu bisa menjadi masalah kalau tidak kita kelola dengan baik. Dan yang terakhir yang kita pelajari adalah tentang integrasi nasional. Kita tahu bahwa masyarakat itu sangat-sangat majmuk. Ada partai politiknya itu yang resmi ada berapa? Sekitar 10. Belum yang tidak resmi atau belum resmi itu ada 200 lebih. Agamanya kita punya agama resmi jumlahnya 6. Ada agama Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, dan Konghucu. Lainnya kan berbeda-beda. Nah, bagaimana itu semuanya bisa kita integrasikan menjadi bangsa yang kuat? Bagaimana cara mengintegrasi supaya bangsa kita menjadi kuat dan seterusnya adalah menjadi bagian dari materi yang kita pelajari dalam kuliah kewarganegaraan ini. Ya, ringkasnya seperti ini. Pendidikan kewarganegaraan sebagai MKPK, mata kuliah pengembangan kepribadian. Dia menjelaskan tentang identitas nasional kita itu seperti apa, negara itu apa, konstitusi itu apa hubungannya, lalu hubungan negara dengan warganya, siapa negara, siapa warga negara. Itu kita lihat. Dan yang berikutnya, kelima adalah tentang demokrasi di Indonesia, sejarahnya seperti apa, dan implementasinya seperti apa, dan lain-lain. Negara hukum dan HAM, ya, asasi manusia, kawasan Nusantara atau geopolitik dan ketahanan nasional, ya, dan terakhir adalah integrasi nasional Indonesia. Nah, ini adalah saudara tentang materi-materi yang akan kita pelajari ke depannya. Mudah-mudahan Anda bisa meresponnya, Anda bisa mengambil materi yang sudah kita upload ya di sana, dan macam-macam ya. Ya, banyak sekali materi yang kita ambil contohnya begitu. Referensi atau buku yang dipakai adalah yaitu buku yang dikeluarkan atau di-download dari Dirjen Dikti, Kementerian Pendidikan Tinggi, Pendidikan Tinggi dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Itu juga kita sosialisasikan ya. Itu melalui ini buku yang ditulis oleh Dirjen Dikti. Dan referensi yang lain adalah Ikhlasul Amal dan Armaidi, itu sumbangan ilmu sosial terhadap konsep ketahanan nasional, cetak oleh Gadjah Mada University Press. Ada Kailan. Kailan ini menciptakan buku yang banyak ya, tapi semuanya kita ambil. Jadi buku-bukunya beliau itu terutama adalah
yang bicarakan tentang Pancasila dan kewarganegaraan ya. Pendidikan kewarganegaraan yang diterbitkan oleh Paradigma Yogyakarta itu menjadi buku yang dipakai oleh Pak dalam kuliah ini yang kita pakai ya. Jadi Winarno, Paradigma Baru Pendidikan dan Kewarganegaraan dan lain-lain. Ada lagi materi-materi yang bisa kita cari di sini, yaitu materi-materi yang terkait dengan mata kuliah ini. Nah, saudara sekalian, itu adalah tentang rencana perkuliahan kita ya, dari rencana mata kuliah kita yang kita sampaikan di dalam kuliah selama ini. Baik, saudara sekalian, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Kemudian nanti kita bisa teruskan dalam pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.